Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @battlekidsbdg. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Semuanya bangkit berdiri, kita bersuka cita karena hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekarang kita mau sebut nama-nama hari ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Iya. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Yeay. Yes, sekarang kita mau menari bersama Tuhan ya. Adik-adik di rumah, ikutin gerakan kakak dan teman-teman. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami
Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do do mu fa mi re 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 re. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do mi fa mi re 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 re. Putar ke kiri, ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri lagi sekarang kanan nih, ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, puji namanya. Ayo semuanya ikutin Kak Intan, kita bertepuk tangan bersama untuk Tuhan. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do mu fa mi re 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 re. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do do mi do mu fa mi re 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 re. Putar ke kiri, ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri lagi sekarang kanan deh, ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, puji namanya. Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh.
Adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Katakan firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, teranglah di jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, teranglah di jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sama-sama kita taruh tangan kita di dada dan kita bersungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan hari ini. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik Battle Kids. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik semua dalam kondisi yang baik dan luar biasa. Sebelum mulai sharing firman Tuhan, mungkin ada dari adik-adik yang belum kenal dengan kakak. Oleh karena itu, perkenalkan dulu ya, nama kakak adalah Yohan. Dan hari ini kakak akan bawakan sharing firman Tuhan untuk adik-adik semua. Sekarang, ayo kita siapkan hati kita. Kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Kalau hari ini, pada hari Minggu ini, kami boleh beribadah kembali, ini semua adalah karena kasih karunia-Mu saja. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biar Tuhan yang bantu kami, Tuhan yang buka telinga kami, buka hati kami juga, agar firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini tidak terbuang sia-sia, tetapi boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik,
Hari ini sebelum sharing firman Tuhan, kakak mau nunjukin sesuatu. Karena kakak baru aja dapat kiriman dari tukang pos. Seperti ini kirimannya, kakak tunjukin ya buat adik-adik semua. Sebentar kakak ambil. Nah, ini dia kiriman dari tukang posnya. Kelihatannya seperti surat, tapi surat apa ya ini? Kelihatannya seperti surat yang penting. Terus ini siapa ya pengirimnya? Kita buka ya sama-sama, kita baca sama-sama. Wah, ini isinya suratnya apa ya? Pas kita buka. Wah. Wah. Ini surat penting. Ini surat penting. Ternyata ini adalah surat perintah, teman-teman. Surat perintah dari Bapak Presiden. Wah, ini surat perintah buat kakak. Ini penting sekali. Harus disimpan baik-baik nih. Nggak boleh rusak, nggak boleh hilang. Kita simpan dulu deh. Kakak tapi jadi keingetan. Ada loh juga perintah yang sangat penting sekali yang diberikan bukan cuma buat kakak, bukan cuma buat adik-adik, tapi buat semua orang di dunia ini. Apa coba kakak tunjukin ya buat kalian ya. Nih. Ini dia. Kalian tahu kan apa ini adik-adik? Yes, ini adalah Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Alkitab ini juga berisi perintah-perintah Tuhan. Hal yang Tuhan suka dan Tuhan tidak suka ada di dalam Alkitab ini. Hal-hal yang membuat Tuhan senang dan tidak membuat Tuhan senang juga ada di Alkitab ini. Tapi tahu nggak kalian, kalau dulu perintah-perintah Tuhan belum berbentuk buku seperti ini. Wah, terus gimana ya? Ternyata Tuhan pada zaman dahulu pernah memanggil seorang hambanya. Nama hambanya ini adalah Musa. Musa adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Ketika ada di perjalanan keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, Musa dipanggil oleh Tuhan untuk naik. Yes, untuk naik kemana kak? Dia disuruh naik mendaki Gunung Sinai. Wah, mendaki Gunung Sinai buat apa ya? Ternyata Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memberikan kepada Musa yang namanya loh batu. Waduh, apalagi ini loh batu? Loh batu tersebut yang akan diberikan oleh Tuhan berisi 10 hukum dan perintah Allah yang akan diberikan kepada Musa untuk diajarkan kepada segenap bangsa Israel. Supaya bangsa Israel tahu apa yang menjadi ketetapan, keinginan, kehendak Tuhan, hukum dan perintah dari Tuhan. Lalu Musa memanggil orang kepercayaannya, yaitu adalah Yosua, untuk siap-siap ikut naik ke gunung tersebut. Dia panggil, Yosua, siap-siap ya, kita mau naik ke atas gunung. Oh, ngapain Pak Musa? Kita mau menyambut perintah Allah. Allah memanggil kita ke atas untuk menerima loh batu, yaitu adalah 10 perintah Allah. Oh, begitu ya Pak Musa. Nah, kalau gitu nanti yang memimpin bangsa Israel siapa dong Pak? Oh, tenang saja. Maka dari itu, sebelum naik, saya akan ngomong ke orang-orang Israel semua untuk tunggu saya selama saya naik ke atas gunung Sinai tersebut. Oh, oke. Terus Musa ngomong akhirnya ke orang-orang Israel. Dia berkata, "Hei kalian orang-orang Israel, tunggu saya di bawah ya. Saya mau naik untuk menyambut perintah Allah. Nanti
Kalau biasanya kalian ada perkara datangnya ke saya, ada masalah datangnya ke saya, selama saya ada di atas gunung, kalian bisa datang kepada kakak saya, yaitu Harun, atau kakak ipar saya, yang adalah Hur. Nanti kalian boleh ngomong sama mereka kalau ada perkara. Oke. Dan akhirnya Musa pergi mendaki gunung. Tiba-tiba awan gelap datang menutupi Musa. Ternyata itu adalah kemuliaan Tuhan di atas gunung Sinai yang kemudian menutupi Musa. Ditutupi Musa oleh kemuliaan Tuhan. Bukan sejam 2 jam. Ditulis di Alkitab bahwa kemuliaan Tuhan menutupi Musa selama 6 hari lamanya. Dan kemudian pada hari yang ke-7, kemuliaan Tuhan muncul dalam bentuk yang lebih luar biasa lagi. Kemuliaan Tuhan muncul dalam bentuk api yang menghanguskan di puncak gunung Sinai. Dan Musa masuk tinggal di gunung itu selama 40 hari, 40 malam lamanya. Wah, kita bisa lihat adik-adik bagaimana luar biasanya Musa untuk menerima perintah dari Allah. Dia harus pergi jauh, mendaki gunung Sinai, dan tinggal di sana 40 hari, 40 malam lamanya untuk menerima perintah dari Tuhan. Musa begitu semangat dalam menyambut firman Tuhan, karena dia sangat mencintai firman Tuhan. Dia rela mengerahkan seluruh tenaga yang dia punya untuk menerima dari Tuhan perintahnya dan melakukannya. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan harus mencintai firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan udah baik dalam hidup kita. Loh, emangnya kebaikan Tuhan apa sih? Apakah kebaikan Tuhan itu berkat kok? Apakah kebaikan Tuhan itu kalau kita doa, minta HP baru, minta gadget baru, tiba-tiba Tuhan kasih? Gitu kita punya cita-cita, kita berdoa, Tuhan, aku ingin cita-citaku tercapai. Dan doa kalian dikabulkan. Apakah itu kebaikan Tuhan? Yes, itu kebaikan Tuhan. Tapi kalian tahu nggak, kebaikan Tuhan yang paling besar bukanlah berkat. Bukti kasih terbesar dari Tuhan Allah itu adalah keselamatan. Itu adalah karya terbesar yang Tuhan buat untuk kita. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk lahir di dunia ini di kandang domba, lahir di palungan, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus rela turun ke dunia ini. Untuk apa? Disiksa, dihina, bahkan dihukum mati di atas kayu salib. Untuk menggantikan siapa? Menggantikan kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa kita. Karena kita nih manusia-manusia berdosa. Kita yang harus dapat hukuman yang kekal. Tapi Tuhan sayang sama kita. Tuhan kirimkan Tuhan Yesus untuk menanggung dosa kita. Harusnya kita yang masuk ke dapur api yang tidak ada habisnya. Tapi kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Jadi kita tinggal percaya sama Tuhan Yesus dan kita diselamatkan. Wah, luar biasa sekali kan betapa baiknya Tuhan itu. Oleh karena itu kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Dan orang yang mengasihi dan mencintai firman Tuhan akan dikenan oleh Tuhan. Orang yang sayang sama firman Tuhan juga pasti dong melakukan perintah-perintah dari Tuhan.
Orang-orang yang sungguh sayang sama Tuhan akan menyambut firman Tuhan seperti Musa yang rela jauh-jauh. Dia mau siap-siap, dia mau naik ke atas gunung Sinai. Dia mau tinggal di sana 40 hari, 40 malam lamanya untuk menyambut firman Tuhan. Kenapa? Karena dia sangat mencintai firman Tuhan. Sekarang sih kita udah gak perlu susah-susah cari firman Tuhan, naik gunung dulu, cari gunung yang mana ya, ada yang firman Tuhannya. Gak usah, kita di rumah juga udah ada. Gimana caranya? Mungkin kalian bertanya, gimana cara nyambut firman Tuhan yang baik supaya kita jadi anak-anak yang cinta sama firman Tuhan? Gampang, tinggal ambil nih yang tadi, kita tinggal ambil nih yang namanya Alkitab. Mungkin di rumah ada, kalian tinggal ambil, tinggal buka deh. Kemudian kita doa dulu sih, kita doa dulu minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa ngerti nih, wah apa sih yang menjadi isi firman Tuhan, apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Terus kita baca deh, dan setelah kita baca ini yang penting, bukan cuma dibaca, kita harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga kita dapat mendengarkan firman Tuhan melalui kakak-kakak pembina sekolah minggu, guru-guru, atau bahkan orang tua kalian. Nah, ketika mendengarnya kita harus sungguh-sungguh dan kemudian menaati seluruh apa yang menjadi isi firman Tuhan. Dengan begitu, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang semangat menyambut firman Tuhan. Kita cinta sama yang namanya firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kakak Yohan mau ajak teman-teman semua untuk berkomitmen atau berjanji bahwa kita semua dapat melakukan firman Tuhan dengan taat, yaitu dengan membaca firman Tuhan, yaitu Alkitab setiap hari. Oke, kalau begitu selanjutnya mari kita sama-sama buka Alkitab dulu. Kita akan terlebih dahulu hafalkan ayat firman Tuhan dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-44. Kakak bacakan ya untuk kalian ya. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Kakak ulang ya, pakai gerakan supaya kita semua bisa hafal dengan lebih cepat. Kakak ulang ya. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Oke, udah hafal? Sekali lagi ya, kita akan ulangi. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Kakak percaya kita semua mulai hari ini mau menyambut firman Tuhan dengan lebih semangat dan sukacita dengan rajin membaca Alkitab setiap hari. Tidak kurang, tidak lebih. Kita harus baca Alkitab setiap hari. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau telah memimpin kami dari awal ibadah ini pada pertengahan ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan jadi anak-anak-Mu yang taat dalam melakukan firman Tuhan. Kami mau Tuhan menyambut firman Tuhan dengan baik, dengan semangat, karena Engkau telah terlebih dahulu baik kepada kami. Engkau telah mati di kayu salib untuk menembus dosa kami, dan Engkau telah bangkit menang atasnya. Dan biarlah kami menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Dan kami mau semakin hari semakin mencintai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar firman Tuhan yang ditaburkan hari ini boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
sendiri dari arah sebelah langit. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak selalu harap kalian dalam kondisi yang luar biasa. Kakak Jovi mau appreciate seluruh anak Bethel Kids yang sudah selalu rajin untuk mengumpulkan gema, ayat hafalan, dan juga aktivitas setiap minggunya. Kalian luar biasa, hasil-hasilnya juga bagus-bagus. Nah, Kakak Jovi juga ingin terus mengingatkan bagi teman-teman Bethel Kids Bandung untuk terus rajin mengumpulkan gema ya. Kumpulkan gema ke masing-masing kakak-kakak pembina di bawah ini. Nih, dicatat ya. Kemudian Kakak Jovita juga mau mengingatkan dan mengajak seluruh anak-anak Bethel Kids di seluruh cabang untuk memberikan atau mengumpulkan video berupa ayat hafalan dan foto berupa aktivitas. Nah, video ayat hafalan dan foto aktivitas harus dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Kumpulkan ke alamat email bethelkids@gbibethel.org seperti di bawah ini. Oke? Nah, ketika kalian mengumpulkan, jangan lupa tulis di kolom subjek atau judul email dengan nama, jenis pengumpulan, dan kelas kalian ya. Misalnya, Jovita, strip, video, ayat hafalan, strip, kelas TKB. Jadi kakak-kakak tahu, oke? Jangan lupa ya. Nah, aktivitas dan ayat hafalan yang kalian kumpulkan paling lambat hari Selasa akan ditayangkan di ibadah online minggu depan. Oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat dan simak aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. God bless you. Hai adik-adik, makasih ya buat kalian yang udah mengumpulkan video ayat hafalan dan kalian yang sudah mengirimkan foto aktivitas yang kalian kerjakan. Kak Vera ajak kalian untuk minggu ini juga mengerjakan aktivitas kalian dan mengirimkan video ayat hafalan yang kalian sudah hafal dan dikirimkan paling lambat hari Selasa ya, dan akan ditayangkan minggu depan di ibadah Kids Online. Terima kasih. Pertama-tama kita melipat ke bagian atas. Setelah itu kita lipat lagi sesuai dengan pola yang ada di video ini. Setelah kita lipat, kita buka lipatannya. Lalu kita lipat lagi ke atas. Lalu kita lipat lagi. Dan kita buka. Dan menjadi kotak-kotak seperti ini. Lalu kita akan menggunting 3 kotak. Kalian bisa ikuti seperti di video ini. Lalu 3 kotak lagi. Kertasnya kita balikkan, kita gunting lagi yang ada di tengah sebesar 3 kotak lagi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal lipat sesuai dengan sisi-sisi yang sudah terbentuk. Kalian tinggal mengikuti saja.
sehingga kertas lipatan ini menjadi lembaran buku. Nah, ada satu lembar yang sisa. Satu lembarnya itu kalian kasih lem. Setelah kalian memberi lem, kalian tempelkan. Nah, seperti ini. Nah, dia menjadi lembaran kertas seperti buku. Nah, lalu kalian ambil origami. Kalian ukur sebesar kertas yang kita udah bentuk seperti buku tadi. Lalu kalian gunting. Setelah kalian mengukur, nah setelah itu kalian lipat dua dan kalian memberikan lem. Lalu kalian tinggal tempel di tengah-tengahnya, di sisi buku itu. Nah, seperti ini. Udah jadi deh mini booknya. Nah, sekarang mini book Kak Vera udah selesai. Nah, setiap minggunya kalian bisa mencatat apapun firman Tuhan yang disampaikan kakak pembina, dan kalian bisa buka kapan aja di saat kalian pengen buka. Dan kalian menjadi ingat firman Tuhan setiap minggunya. Oke adik-adik, selamat berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Ayat 5b. Maka kau akan harta kesayanganku sendiri antara bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Amin. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Amin. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Amin. Makasih. Bye. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Amin. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 5b. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi
harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Bye. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Terima kasih. 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku dari antara segala bangsa. Amin. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku dari antara segala bangsa. Amin. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi kesayanganku sendiri dari antara seluruh bangsa. 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala
bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku dari antara segala bangsa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Oke, good. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala hal bangsa. 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Amin. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Amin. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Amin. Keluaran 19 ayat 5b. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri yang di antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 5b.
Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, segala kuila yang mempunyai seluruh bumi. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Amin. Hai, nama saya Mita. Saya ayat hafalan aku Mita. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara semua bangsa. 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Amin.